warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, kemudian diartikan menjadi manajemen. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan di organisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelolaan kelas memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, yaitu berkaitan dengan ketatalaksanaan atau pengaturan kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi oleh dinding tempat siswa berkumpul bersama, mempelajari segala yang diberikan oleh pengajar dengan harapan proses pengajar bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik, yaitu berkaitan dengan pemberian stimulus dalam rangka secara sadar berperan aktif dan terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan perubahan perilaku atau behavior modification approach. Yang kedua, pendekatan iklim socio-emosional atau socio-emotional climate approach. Yang ketiga, pendekatan ancaman. Yang keempat, pendekatan kebebasan. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Yang keenam, pendekatan kerja kelompok. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah di kelas. Yang pertama itu ada masalah individu. Masalah individual didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Nah, setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seseorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Yang kedua, masalah kelompok. Ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kurangnya kekompakan. Yang kedua, kurang mampu mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku menyimpang. Yang kelima, kegiatan anggota kelompok yang menyimpang dari meniru kegiatan anggota kelompok lainnya. Yang keenam, tidak semangat, tidak mau kerja, dan tingkah laku agresif atau proses. Yang ketujuh, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya. Selanjutnya, peran guru dalam strategi pengelolaan. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Selanjutnya, peran guru dalam proses mengajar. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Yang keempat, guru sebagai valuator. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.